Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini boleh nih, samping sini. Ini maju. Sini maju aja. Ya, situ. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Firlana wali walidina amin. Mas, tolong sound systemnya miringin kemari. Miringin kemari. Alah, geser aja, mau nyuruh lagi, geser. Geser dikit dikit. Iya, dah. Satu lagi. Yang kanan. Bismillah, silakan dibuka Quran surah Al-Baqarah silakan dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 257. Surah Al-Baqarah ayat 257. Sudah dibuka surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah kita belajar tentang ayat ini
Dan mudah-mudahan dikasih lagi ayat-ayat yang lain dengan izin Allah, supaya imam kita, pemimpin kita, petunjuk kita, penerang kita, cahaya kita, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dalam hidup ini, jangan belagu. Kalau belagu nanti kesasar. Kalau sombong nanti tersesat. Jangan jauh-jauh dari Allah. Di sini ada guru saya, Kiai Haji Masyuri Baidawi, dan juga para alim ulama yang ada di Indramayu dan sekitarnya, para ustazah, para guru, keluarga besar saya di sini, keluarga besar Hajah Sri, Hajah Windu, dan panitia serta DKM masjid yang dirahmati Allah. Kalau kita meletakkan, menaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin kita, maka sungguh Allah akan memimpin kita terus menerus ke tempatnya lebih bagus, lebih baik, lebih bahagia, lebih indah, lebih terang, lebih senang, lebih makmur, lebih jaya. Dan sebaliknya, bila kita kemudian menjadikan pemimpin kita ini adalah setan dengan seluruh perilakunya, ya, setan itu dengan seluruh perilakunya, ya, kita jadikan bohong sebagai imam kita, petunjuk kita. Kita jadikan jahat, kejahatan, buruk, keburukan, dosa dan maksiat, syahwat yang kita lepas begitu saja, yang menjadi kemudian cahaya kita. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Pilihannya ada dua. Dan orang beriman dari awal sudah mewanti-wanti sama Allah. Orang beriman dari awal sudah tidak mau jauh dari Allah. Orang beriman dari awal pengennya dekat selalu sama Allah. Orang beriman dari awal selalu senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Di antaranya tergambar di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa saja ya Allah, tolong jalannya yang lurus. Apa saja. Masuk perguruan tinggi, jalannya yang lurus. Keluar juga jalannya yang lurus. Masuk perguruan tinggi nggak lurus jalannya. Setelah masuk juga nggak lurus jalannya. Nanti begitu lulus tambah nggak lurus lagi. Jadi polisi, jadi tentara, jadi karyawan, mesti lempeng. Jadi ustadz, iya mesti lempeng. Jadi pengusaha, mesti lempeng. Kalau jadi pengusaha nggak lempeng, apa yang terjadi? Percuma, bos. Kalau togut, ya, yang menjadi pemimpin kita, nafsu, syahwat yang nggak benar, sifat, sikap tercela, akhlak yang mazmumah, bukan mahmudah, yang buruk. Kita jadi pengusaha malah hancur. Buat apa? Kita dapat proyek nyogok, proyek nyogok, proyek nyogok, proyek nyogok. Begitu untung, kita dipandu sama kehancuran itu. Dipandu sama kehancuran itu. Itu diantara penyebab banyak pengusaha akhirnya bukan cuma gulung tikar, tapi punya utang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dipandu. Harusnya kan siratal ladzina an'amta alaihim. Harusnya jalan jadi pengusaha, misal gitu, kalau memang dia jadi pengusaha, adalah jalan yang itu adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan ya yang dapat murka Allah,
waladhdallin, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Tapi karena kita tidak mau petunjuk itu, Allah bilang, kamu meminta rizki, minta padaku. Jangan minta sama yang nanti kamu bermaksiat. Jangan minta kepada yang nanti kamu jatuh. Jangan minta kepada yang nanti kamu itu sengsara. Jangan minta kepada yang nanti kamu itu jauh dariku, kata Allah. Tapi kita nggak percaya sama Allah. Kalau nggak nyogok, dari mana judulnya? Akhirnya begitu untung, udah seneng, nggak ketagih. Kepalanya lah diganti, wali kota bupatinya lah diganti, gubernurnya lah diganti, beda pemimpin, beda kebijakan, kita ngegantung. Akhirnya yang tadinya rumah nggak digadein, mulai rumah digadein, mobil digadein. Itu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ada orang tinggal di rumah yang setengah batu bata, setengah semen, tapi happy, bahagia. TV ada, ya lumayan lah, 14,5 inci, ada setengahnya. Makan ketemu aja, alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu. Bukan gak ketemu, ditanggung kok sama Allah. Tapi mulai dikipasi, mulai ada pertanyaan-pertanyaan, mau sampai kapan kita begini terus hidup? Lah, ada orang yang gak begitu terus. Lah kalau kita begitu terus lumayan loh, masih bisa sholat. Lah kalau begitu terusnya masih sehat, ya. Coba hitungan ketiga berdiri, oke? Hitungan ketiga berdiri. Siap? 1, 2, 3. Masya Allah, nikmat bukan? Kebayang nggak kalau nggak bisa berdiri? Begitu mau berdiri teklok, begitu mau berdiri nggak bisa. Ya silakan duduk kembali. Setan mengipasi diri Anda semua, sampai kapan begini terus? Padahal Anda dalam karunia Allah. Tidak semua orang yang berdiri bisa duduk. Waduh, bisa gelisah tuh kita. Bila kemudian kita tidak bisa berdiri, atau ketika berdiri tidak bisa duduk. Lihat sahabat kita yang hafiz Quran, yang ada di kursi roda. Tidak seberuntung Anda semua. Ketika kita suruh tadi berdiri diri kita, dia yang tidak berdiri. Lalu bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan hidup kok begini-gini aja? Mau dirubah sama Allah? Bangun tidur bisa langsung napakin kaki. Luar biasa itu. Kata Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kata Nabi dan kata para ulama, kata para guru, kata para kiai, kalau kita bangun tidur ada yang bisa dipakai buat makan, terus kita bangun dalam keadaan sehat, udah kita bagaikan raja. Dulu saya nggak paham, loh nggak punya apa-apa kok raja. Tapi begitu mata saya edarkan kepada mereka yang stroke, gagal ginjal, tumor, kanker mulut, kanker mata, kanker vagina, kanker pantat. Ya Allah Bu, jangan ketawa Bu, sono ke RSCM. Ada jenis kanker pantat. Itu kanker bisa di anus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa kayanya Anda semua. Betapa kaya Anda semua. Coba silakan sekarang hitungan ketiga merem. Hitungan ketiga merem. Dan jangan dibuka sebelum saya bilang buka. Oke? Hitungan ketiga. Perhatian ya. Yang nurut jadi murid. Yang nurut jadi murid. Sebelum saya bilang buka, jangan dibuka. Oke? 1, 2, 3.
Ya udah saya pulang dulu. Ya, kenapa buka mata? Belum disuruh buka mata kok. Bayangin sekarang Anda tidak pernah bisa buka mata lagi selama-lamanya. Mau jadi apa? Dah, buka lagi. Ada yang bandel nih, nggak mau nutup mata. Bukan bandel Pak Ustadz, saya lagi nggak bisa tidur. Demi Allah, orang nggak bisa tidur semalam saja, gelisahnya udah kayak apa tahu. Apalagi sampai 7 hari nggak bisa tidur. Waduh. Dan nggak tahu lagi kalau orang nggak bisa tidur karena banyak utang. Dia tahu penyebabnya gara-gara utang. Kalau dia nggak bisa tidur gara-gara istrinya diambil orang, gara-gara suaminya diambil orang, gara-gara anaknya belum pulang, dia bisa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Di dunia ini ada banyak orang nggak bisa tidur dan tidak tahu penyebabnya apa, dan itu lebih gelisah lagi Pak. Dia nggak tahu loh kenapa saya nggak bisa tidur, dia nggak tahu. Dan berhari-hari, waduh Pak, jamin gelisah Pak. Artinya apa? Setan ngipasin nih, kamu mau begini-gini aja hidup, kapan mau berubahnya? Lah, kalau yang ngomong gitu adalah malaikat Allah, supaya kalian nambah duhanya, supaya kalian nambah tahajudnya, supaya kalian nambah kemudian berpuasa, supaya kalian nambah berselawat, supaya kalian nambah menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik, saudara yang baik. Itu bagus. Berubah dengan memilih Allah sebagai pemimpin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tapi kipasan itu kadang-kadang memerintahkan kita buat nyolong, memerintahkan kita buat ngambil hak orang. Kapan lagi kamu? Sekarang nih waktunya. Perintah itu datang untuk kita bermaksiat. Apa yang terjadi? Kita lihat kisah ini. Kita lihat kisah ini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tenang, anak juga ada, bukan 1, 3. Nggak pernah ngerepotin anak, nggak pernah ngeselin, enak. Kecuali dia diledekin doang, dipantik, diledekin doang sama tetangga. Dasar miskin loh, gitu. Sakit hati. Dipantik doang sama omongan kecil. Omongan itu omongan setan, dia nggak menyadari. Ada orang datang, saudara dia, assalamualaikum mas, maaf ya mas, mas kan orang miskin, gitu. Kayak kesobek-sobek hatinya. Bener saya miskin, tapi jangan disebut-sebut dong. Mas, kalau emang saudara miskin, ini ada kesempatan. Ada saudara kita lagi pengen bagi modal. Atau RT RW nyuruh kita bikin surat, apa itu? Pernyataan bahwa kita orang miskin. Enggak suruh buat aja udah kenyataan. Tiba-tiba kita disuruh mengakui kita miskin, kita cacat. Emang geblek juga lagi. Modelnya begini tuh saya juga nggak habis pikir juga gitu loh. Surat pengakuan gitu kan, surat pernyataan bahwa Anda susah, diakui oleh 100 orang. Lah kan RT ini kan mewakili 100 kepala keluarga, kira-kira begitu kan. Bila RT ngasih tanda tangan, ngasih tauki, berarti kan ada 100 orang mengakui Anda susah. Andilala kita kecabik-cabik gitu. Harusnya semangat bekerja. Harusnya dia pada saat itu bisa memilih siapa nih pemimpinnya, Allah apa setan.
Kalau Allah, maka dia akan berangsur-angsur membaik, tapi tidak beresiko. Udah janji Allah kok. Allah waliyu wakil, Allah penolong, Allah pembantu, Allah pembimbing, Allah pemimpin, waliyu. Allah ya segala-galanya. Buat siapa? Waliyul ladzina amanu. Buat mereka yang percaya. Kata Allah, kamu mau duha, nanti aku kasih rizki loh. Kamu mau rizki, duha deh, nanti aku kasih rizki. Terus kita amanu, kita percaya, kita berdiri. Maka ketika kita berdiri, maka Allah menjadi wali kita, menjadi kekasih, penolong, pembantu, pembimbing, pengeluar kita dari kesusahan, pengeluar kita dari kemiskinan. Mulai terjadi ayat inter, sejalan-jalannya ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, yang membawa kita pada perbaikan. Sebaliknya gitu, sebaliknya, bila yang terjadi adalah togut yang menjadi pemimpin kita, nanti kita juga akan ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, yang membawa kita pada kehancuran. Perhatikan kisah ini. Mulai dia main-main. Dengan main-mainnya itu, bermula dari coba-coba yang kecil, dapat sepukul, dua pukul, 1 juta, 2 juta. Macam-macam jalannya setan, seperti jalannya Allah juga dengan izin Allah. Orang setan itu fabi izzatika kok. Dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan segala yang kau bisa ya Allah. Allah bilang, aku izinkan. Jadi jalan setan juga banyak, makanya jangan khawatir, jalan Allah lebih banyak lagi harusnya. Nah, banyak tuh, apa? Mulai dari ngentit, kecil-kecil sih, tapi ngentit gitu. Ya, kalau tiap hari kan banyak. Mulai dari kemudian jadi kurir narkoba, sampai akhirnya naik status menjadi penjual narkoba. Naik lagi status, terus digiring, inilah dimaksudkan yukhrijunahum, bakal dibawa terus. Anda nggak bisa berontak, bakal dibawa terus. Bohong dah, maling ngomong begini, ini kita aksi yang terakhir untuk malam ini. Bohong dia, kalau udah habis dia maling lagi, dan akan lebih gede lagi. Anak muda pacaran, mula-mula pegangan tangan malu-malu, besok meningkat. Kenapa orang sekarang bisa bersetubuh dengan binatang? Kenapa orang sekarang bisa kemudian berzina dengan binatang? Ya terus tambah dalam. Dia ngejajal terus yang baru, dia jajal. Masalah. Kasihan kambing-kambing kan. Biasa kalau lahir dia mbek, ini bapak gitu. Mbek gitu. Anak lahir yang sekarang bapak. Masalah ini. Nggak puas, terus aja yukhrijunahum. Ngeri loh. Yukhrijunahum, akan tergiring terus. Nah, orang ini entahlah dosanya apa, yang jelas tetangga ngelihat dia berubah. Rumah mulai ke tembok, TV mulai jadi yang 50 sekian in, mulai ada sound systemnya, mulai kemudian nambah luas, nambah besar, hingga kontraknya habis. Kan setan ada kontraknya. Kontraknya habis, perjanjiannya selesai, ketahuan. Begitu ketahuan, yang terjadi apa? Rumah disita, istri pulang ke rumah mertua, anak ditarik semua, dan dia ada di penjara. Lebih baik mana coba? Kemarin dia punya, biar kata cuman ya, walaupun tidak boleh kita biar kata cuman, tapi kemarin dia punya. Kemarin dia punya itu. Rumah setengah tembok punya, istri punya, anak 3, TV ada, makan lancar. Cuman kesebut miskin aja, dia berontak disebut, wah dasar loh, orang susah.
Cuman kesebut segitu, berontak, kepantik, tapi salah jalan. Akhirnya nggak punya apa-apa. Alhamdulillahnya Allah itu tawabin, Allah ghafur, Allah ghafar, Allah afu, Allah karim. Allah memberi peluang kepada kita bertobat. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 30. Allah udah nyontoin tuh di dalam kisah ini, bila kita menjadi Adam kecil, bila kita menjadi orang yang tadi, akhirnya kita habis, kita rusak, kita hancur. Asal kita masih hidup, nanti mudah-mudahan kita dapat fatalaqqa. Kita dapat fatalaqqa, mudah-mudahan, amin. Sudah dibuka ayat 30? Surat Al-Baqarah, masih juz 1. Halaman berapa itu? Lihat halamannya. Temu nggak? Halaman berapa? Halaman 6. 6 itu ganjil apa genap? Genap kiri apa kanan? Kanan. Apa kiri? Kiri. Apa kanan? Genap selalu kiri. Apa kanan? Kanan selalu kanan. Apa kiri? Dia bingung. Dari mana nih ngomongnya? Ya, lihat. Allah cerita nih ya tentang kelahiran Adam, tentang penciptaan Adam dari enggak ada nih. Lihat ayat 31-nya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Perhatikan, ini menjadi sunnatullah. Kalau Allah pengen ngasih tahu sesuatu, berarti Allah sudah akan bersiap-siap memberi sesuatu. Jadi kalau Allah pengen memberi sesuatu, dia ngajarin dulu. Dia ngajarin dulu. Orang diajarin bikin pepes, besok dia akan punya restoran pepes. Berawal dari diajarin dulu. Dia diajarin dulu cara bikin kerudung yang nggak ada lubangnya. Mana caranya coba tuh? Dia diajarin dulu bikin mukena, bikin kerudung, bikin jilbab. Besok dia akan dikasih bisnis kerudung, jilbab. Dia diajarin dulu bikin